Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua tetap semangat belajar, walaupun belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Yuk kita cek materinya. PKN, kegiatan kebersamaan. Kegiatan kebersamaan adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Misalnya, kebersamaan di rumah, kebersamaan di sekolah, kebersamaan di tempat bermain, dan kebersamaan di tempat wisata. Kebersamaan di rumah. Contohnya, makan bersama, membersihkan rumah, dan menonton televisi bersama. Kebersamaan di sekolah. Contohnya, bermain bersama teman-teman, belajar bersama teman dan para guru, serta piket kelas. Kebersamaan di tempat bermain. Bermain bersama harus sportif, tidak boleh curang atau ingin menang sendiri. Dan tidak pilih-pilih teman. Kebersamaan di tempat wisata. Biasanya kita lebih diingatkan tentang peraturan, seperti membeli tiket terlebih dahulu, tidak membuang sampah sembarangan, serta tidak boleh memberikan makanan kepada binatang yang ada di kebun binatang. Tempat ibadah. Umat Islam beribadah di masjid. Kristen beribadah di gereja. Umat Hindu beribadah di pura. Buddha beribadah di vihara. Dan Konghucu beribadah di kelenteng atau litang. Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar dongeng. Dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi atau bersifat hayalan, misalnya kejadian-kejadian aneh di zaman dahulu. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral atau nasihat dan juga menghibur. Fabel atau dongeng binatang. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia. Misalnya dapat berbicara dan berjalan. Dongeng binatang mengandung pendidikan tentang perbuatan baik dan buruk. Hal tersebut menggambarkan watak dan budi pekerti manusia.
Biasanya mereka digambarkan sebagai hewan cerdik, licik, dan jenaka. Contohnya tupai dan ikan gabus, kancil dan buaya, semut dan belalang, serta dongeng-dongeng fabel lainnya. Ciri-ciri dongeng. 1. Tokoh. Tokoh adalah pelaku, orang atau hewan dalam cerita. Misal kancil, semut, burung pipit, dan lain-lain. 2. Peristiwa yang ada di dalam cerita biasanya bersifat hayalan. 3. Pesan atau nasihat yang ada dalam cerita disebut amanat. 4. Latar. Latar adalah tempat atau waktu dalam cerita. Misalnya, latar tempat di hutan, di sungai, di gunung, dan sebagainya. Latar waktu, pagi hari, malam hari, saat matahari terbit, dan sebagainya. Matematika. Mengenal pecahan. Ini disebut 1/2. Yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Ingat ya, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Untuk mencari pembilang, lihat bagian yang diwarnai atau diarsir. Bagian yang diwarnai dari gambar di samping ada 1, maka pembilang kita tuliskan 1. Untuk mencari penyebut, lihat ada berapa bagian pada gambar. 1, 2, maka penyebut ditulis 2. Maka dibaca 1/2 atau 1/2 atau setengah. Perhatikan gambarnya ya. Untuk mencari pembilang, kita lihat gambar yang diwarnai. Karena yang diwarnai ada 1, maka kita tuliskan 1. Untuk mencari penyebut, kita hitung ada berapa bagian pada gambar. 1, 2, 3. Maka kita tulis 3. Dibacanya menjadi 1/3 atau 1/3. Contoh lainnya, karena yang diwarnai hanya 1, maka pembilangnya 1. Untuk mencari penyebut, kita hitung bagian pada gambar. 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan 4, sehingga menjadi 1/4 atau 1/4. Contoh soal. Bagian warna kuning di bawah ini yang bernilai 1/3 terdapat pada gambar. Perhatikan gambarnya ya. Karena yang diberi warna atau yang diarsir hanya 1, sedangkan penyebutnya ada 3. Kita hitung dulu 3 ya. 1, 2, 3. Menjadi 1/3. Maka jawabannya adalah A. Bagian warna hijau pada gambar di samping bernilai berapa bagian? Jawabannya adalah 1/4. Karena warna hijau hanya 1 di antara 1, 2, 3, 4.
sehingga bernilai 1/4 bagian. Perhatikan gambarnya ya. Setengah atau 1/2 dari semua buah apel di atas berjumlah. Cara menjawabnya, karena yang diminta 1/2 atau setengah dari 12 apel, maka kita kelompokkan menjadi 2. Karena yang diminta adalah 1/2 ya. Kita kelompokkan menjadi 2. 1, 2. Maka dalam satu kelompok ada berapa buah apel? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ada 6 buah apel dalam satu kelompok. Satu per 2 atau setengah sama saja dengan 2 kelompok. Begitu juga yang lainnya. Perhatikan gambarnya ya. 1/3 dari semua bunga di atas adalah berjumlah berapa tangkai? Yang ditanyakan adalah 1/3 dari 12 tangkai bunga. Maka kita kelompokkan adalah 3 kelompok. 1, 2, 3. Maka dalam satu kelompok ada berapa bunga tangkai? 1, 2, 3, 4. Jadi dalam satu kelompok ada 4 tangkai bunga. Sehingga 1/3 dari semua bunga di atas berjumlah 4 tangkai. Rani memotong roti menjadi 3 bagian. Maka setiap bagian menyatakan pecahan 1/3. Karena satu roti dipotong menjadi 3 bagian. Tugas untuk kalian dikumpulkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021. Bahasa Indonesia. Carilah buku dongeng fabel yang kalian sukai. Kalian boleh membeli atau download, kemudian kalian print. Kalian boleh memilih juga foto sedang membaca dongeng atau foto sambil membawa dongeng tersebut. Kemudian kalian carilah tokoh, latar tempat atau waktu, dan amanat yang terdapat dongeng yang kalian baca. Kemudian kalian tuliskan di bagian. Gampang ya. PKN. Lengkapi tabelnya ya. Matematika. Pecahan 1/3 dibaca. 2. 1/3 dari semua kue di bawah ini adalah berjumlah. 3. 1/4 dari semua potongan semangka di bawah berjumlah berapa potongan? 4. Arsirlah 1/4 bagian dari gambar berikut. 5. Setengah dari semua buah jeruk di bawah
berjumlah berapa buah? 6. Ibu memotong semangka menjadi 4 bagian. Bagian yang diberi tanda X menyatakan pecahan. 7. Santi membagikan kue menjadi 3 bagian. Santi memakan 1 kuenya. Kue yang dimakan Santi menyatakan pecahan. 8. Tulislah nilai pecahan dari benda yang diberi tanda X pada gambar di bawah ini. 9. Arsirlah gambar-gambar di bawah ini sehingga menyatakan nilai pecahan yang ada di bawahnya. 10. Bu Risma memotong kue vanila menjadi 4 bagian. 1 bagian dimakan oleh Ahmad. Bagian yang dimakan oleh Ahmad menyatakan pecahan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.